illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Waktu saya di Talqin 2005, nah hari ini adalah ulang tahun saya sebenarnya. 17 tahun yang lalu. 17 tahun lalu saya ditalqin zikir oleh Pangsa Abaus. Jadi di nyanyi dulu. Bukan, ini nggak bisa gor aja. Jadi saya ingat 17 tahun yang lalu. Jadi 17 tahun yang lalu kalau bola soal musim tidak akan menempel di benak saya. Ketika ditalqin, apa ya? Sebelum ditalqin itu ada pengarang dulu di Masjid Nurul Yakin di Pintu Ledeng. Apa kata Pangsa waktu itu? Kita itu kayak pesawat terbang. Pesawat terbang kan bagus, mahal isinya. Bagus, kita kalau mau naik juga. Semua orang punya pesawat terbang. Tapi sayang tidak bisa terbang pesawat terbangnya. Kata Pangsa Bos, kenapa? Karena banyak kempes. Karena banyak kempes, pesawat itu tidak berterbang. Ternyata setelah diselidiki, bas kempes itu pentilnya cowok. Jadi harus dikompak. Nah itulah talqin zikir itu memompa bannya saja. Jadi kalau yang sudah bapak-bapak ibu yang sudah talqin, bannya sudah diperbaiki sehingga bisa terbang. Terbang pada terbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disebut dengan usul sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Amaliah kita bukan sampai di sini, tapi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabat bercerita kepada saya, ketika kita dinaikkan makom, bukan kita naik ke atas, bukan. Orangnya tetap sini. Orangnya lagi duduk sana. Seperti kita sekolah di SD. Di SD itu kelas 1, 2 naik kan, 3, 4, ya udah situ. Duduk. Jadi nggak pernah naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ilahi anta maqsudi wa rawqa matlubi a'adihi mahabbatan wa بكرامتي وثبت في الدنيا والإخرة لا نرى الشيخ المستهدين والمعلمين والمحجبين والمربين والمرشدين وسلطان أولياء بهذا الزمان العليم الشيخ محمد عبد الله وسلم القادر الثمني المتكلم الكامل المقمل الموافق الصمداني المهدي المجدد رضي الله عنه قدس سره الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan muliakan para kiai, para ahli, dewan ahwat, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu para sahabat semangat ibadahnya, bermuamalah semangat karena ada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tidak ada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah sekarang ada penerusnya, yaitu Syekh Umar Abah Awas. Hari ini kita semangat terus
Di mana-mana semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada siapa? Syekh Mursyid. Alhamdulillah. Jadi harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dituntun, diberi ilmu oleh salah seorang dari yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus apa? Mengurus ruh kita. Bukan mengurus apa-apa, mengurus ruh kita. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita masih semangat, manakiban semangat, sholat semangat, zikir semangat. Ada para sahabat. Sekarang apa tugas seorang Syekh Mursyid? Kita sebagai apa tugasnya? Yang pertama adalah tugas seorang murid adalah memperkenalkan gurunya. Sudah bapak-bapak, ibu-ibu memperkenalkan gurunya ke suaminya, ke istrinya, ke anaknya, ke ibunya, ke siapa saja. Sudah memperkenalkan guru kita. Alhamdulillah, mungkin sudah. Teman kita sudah siap. Kita perkenalkan dulu kita akhlaknya, budi pekertinya sangat seperti telah dicontohkan oleh gurunya lagi telah dicontohkan jadi penerus lagi sampai dengan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang pertama adalah tugas kita sebagai murid adalah memperkenalkan gurunya. Ada yang perkenal gurunya sampai ke dunia. Setiap hari harus ada wajah gurunya di setiap medsos. Ada WA, ada Facebook, semuanya diperkenalkan oleh para ikhwan-ikhwan yang sudah cinta pada beliau karena ingin memperkenalkan gurunya dikenal oleh semua. Karena ingin beliau ikhwan semuanya ingin jadi muridnya Syekh Mursyid. Mudah-mudahan kita semua jadi muridnya Syekh Mursyid. Yang kedua, tugas seorang murid Syekh Mursyid adalah memperkenalkan ajarannya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ajaran Kang Abah Awas itu yang tadi sudah disebut. Yang pertama adalah ada zikir. Yang kedua, pada saat zikir kita tidak bisa berzikir apa yang dicontohkan kecuali melalui pintu talqin zikir. Waktu saya di talqin 2005, nah hari ini adalah ulang tahun saya sebenarnya. 17 tahun yang lalu. 17 tahun lalu saya ditalqin zikir oleh Paksa Abaus. Jadi di nyanyi dulu. Bukan, ini nggak bisa gua aja. Jadi saya ingat 17 tahun yang lalu. Jadi 17 tahun yang lalu kalau bola seorang mursyid tidak akan menempel di benak saya. Ketika ditalqin, apa ya? Sebelum ditalqin itu ada pengarang dulu di Masjid Nurul Yakin di Pintu Ledeng. Apa kata Pangersa waktu itu? Kita itu kayak pesawat terbang. Pesawat terbang kan bagus, mahal isinya. Bagus, kita kalau mau naik juga. Semua orang punya pesawat terbang. Tapi sayang tidak bisa terbang pesawat terbangnya. Kata Pangersa, kenapa? Karena banyak kempes. Karena banyak kempes, pesawat itu tidak berkurang. Ternyata setelah diselidiki, bas kempes itu pentilnya colok. Jadi harus dikompak. Nah itulah talqin zikir itu memompa bannya saja. Jadi kalau yang sudah bapak-bapak ibu yang sudah talqin, bannya sudah diperbaiki sehingga bisa terbang. Terbang pada? Terbang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi disebut dengan usul sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Amaliah kita bukan sampai di sini, tapi sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat Awas bercerita kepada saya, ketika kita dinaikkan makom, bukan kita naik ke atas, bukan. Orangnya tetap sini. Orangnya lagi duduk sana. Seperti kita sekolah di SD. Di SD kita 1, 2 naik kan, 3, 4, ya ke situ.
Duduk kan. Jadi nggak pernah naik-naik ke atas. Meja atau Jangan ada harapan Bapak Ibu. Jadi naik makom tuh naik ke atas. Bukan. Jadi kita nggak duduk di sini, tapi ruhnya yang naik. Insyaallah. mata. Terang kemana-mana. Insyaallah. Jadi kita gitu. Jadi tahkim jikir itu memompa apa tadi? Pentil supaya pesawat kita terbang. Banyak orang sekarang tidak bisa terbang pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat ajan berkumandang masih malas-malasan. Disuruh zikir, malas-malasan. Karena kenapa? Tidak diterapin zikir. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Ketika mulai talqin, ada dua talqin, zikir dan zikir. Ada zikir kopi. Ketika kita akan mengamalkan amal itu, kita harus memulai dengan apa? Tawassul pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan mengada-ngada. Perintah itu perintah dari langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Suratnya dari surat An-Nisa ayat 64. Bapak Ibu sering dibaca pada saat sholat taubah. Setelah Fatihah baca apa? Lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Nah, pada saat kita lau annahum idzalamu, ketika kita berbuat zalim pada diri sendiri, ilza'a, maka datanglah kepada siapa? Uka. Itu waktu itu ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tidak ada, makanya para guru-guru Syekh Mursyid mengajarkan ketika bertawassul dulu ila Mustafa Muhammadin sallallahu. Itu sebetulnya perintah. Jadi Rasulullah kata bangsa Abbas ketika di pasar Minggu di Blok M mengerjakan bahwa ilah itu sampai pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah di sini di depan kita. Ya, maka pada saat kita tawassul jangan main-main. Ada Kanjeng Nabi sallallahu ada di hadapan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu baca sholawat pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintahnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersalawat pada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita berniat ikhlas, tidak ada niat ikhlas kecuali niat yang diajarkan oleh Syekh Mursyid. Ilahi anta maksudi wallahu madlubi atini mahabbataka wa ilahi anta, hanya padamu ya Allah tujuan kami, wallahu madlubi keriduanmu yang kami cari ya Allah. Tidak ingin cari amplop di sini, bapak baik cari amplop di sini, apa cari makanan di sini, datang ke sini, tidak ada. Di rumahnya sudah mulai dari anta maksudi wallahu madlubi, ingin ridhomu yang mencari ya Allah. Sampai sekarang jam 10 tapi kita masih tetap duduk karena niatnya niat ikhlas, tidak ingin apa-apa sih. Apa kita ini mahabbat wa ma'rifat, itu adalah niat ikhlas kita. Jadi makanya niat ikhlas itu dibaca apapun amalnya kita, ibadah kita atau pekerjaan kita dimulai dengan ilahi anta maksudi wallahu madlubi ini Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan zikirlah ilaha illallah 165. Kalau tidak punya keinginan apa-apa, kata Musa apa? Kalau punya keinginan maksud hajat ditambah 561. Ya, jadi kalau punya hajat 561. Kalau Musa hajat ditambah lagi, ditambah lagi dengan setahun Masehi 2000. Sekarang 2002. Ilu 2002. 2002 ya, 2022. Nah, ya, tambah satu. Kalau tambah ingin pasti lagi tahun Masehi ditambah tahun Hijriah. Satu kali. Udah berapa belum? 3.333 bisa kan? Kalau punya pengen keinginan lagi, buang itunya. Tasbihnya. Wah. Jangan bohong. Jangan. Jadi kalau kelas yang itu biasanya lebih dari jadi 2022 tambah 1443. Jadi kira-kira 3.500 lah.
sekali zikir. La. Ada yang nikmat Pak, nggak 1 jam. La. Tapi setelah itu pangsa bawas untuk zikir wajib kita adalah 1111. Satunya 4 kali setiap waktu. Kalau seluruhnya setiap hari harus satunya 3. Jadi 3.333. Satunya jadi tadi 4, 3 kali jadi 12. 12 itu kalimat la ilaha illallah. Ya terserah ibu bapak sekalian mau yang berapa, tapi minimal 165. Kalau yang sudah bertahun-tahun bertoriko, sudah masuk TKN ini, ya harusnya bertambah. Tidak 165 lagi, minimal 561. Tapi maksimalkan satu hari, kalau bisa 3.333. Siap? Siap belum? Oh, masih berarti. 3. Jadi kalau 3 itu, silakan ibu-ibu sekarang malam ini mau 2.000 dulu, nanti saja 1.000 kita. Boleh. Saya mah 3. Subuh 3, Isya. Alhamdulillah. Jadi kita sudah punya zikir ya. Zikir yang sudah usul sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak udah pernah kelang 1? Udah pernah kelang 1? Belum? Sama belum. Pernah kelang kedua? Belum sama belum. Belum kan Pak? Sampai ke 7 belum ya? Sama belum. Tapi ada orang-orang yang tertentu yang sudah masuk situ. Dengan apa? Dengan zikir itu, zikir la ilaha illallah dan zikir hobi. Haji Muhammad udah 3. Alhamdulillah, itu baru zikir jasar. Zikir hobi tidak ada batas waktu. Apa perbedaannya dengan yang di umum? Kalau Bapak tanya, kalau kita sudah punya, Bapak kalau makan dimulai dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Tengah-tengahnya, oke kita punya ada. Jadi bedanya umum sama kita itu bedanya. Demikian juga pada saat kita masuk kamar mandi, pada saat masuk kita baca doa, Allahumma. kemudian di dalam tidak baca apa-apa gitu. Kemudian keluar baru baca Alhamdulillah, bersebut lagi. Tapi dalam umum diberitahu. Di dalam baca WA. Tapi kita sudah diberikan di dalam kabar mandi juga tetap bisa berzikir. Alhamdulillah. Pertama diajarkan kita bersama Baos adalah wudhunya. Kalau kita ingin sempurna ibadahnya, sempurnakan wudhunya dulu. Jangan asal-asalan. Jadi kita udah tahu dulu rukunnya wudhu ada 6. Ya, tahu dulu rukun. Udah alhamdulillah. Ya. Jadi pada saat pengusaha Baos, rukun yang pertama itu pengusap muka itu bukan begini aja, tapi pengusaha Abbas ininya pakai sini. Airnya semua masuk ke sini. Ya. Jadi sini bukan sini aja, tapi ke sini di bawah belakang itunya. Terus pada saat ketika membasuh kedua tangan, sampai di atas, sikut. Ya dua-duanya. Bagian rambut dan juga kaki. Kaki dipegang, kakinya. Jangan kakinya sama air gitu. Kakinya dipegang. Dua-duanya, Pak. Yang dua-dua sama-sama kaki kanan. Mungkin. Itu jadi salah satu yang berdoa. Dan juga jangan lupa berdoa karena ada berdoa banget. Kita punya tujuan berdoa. Allah waj'alna tawabin. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang selalu bertaubat. Waj'alna tawahidin, selalu bersuci. Waj'alna ibadiah lihinya. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang saleh. Jadi kita lakukan itu, jangan itu. Nah pada saat setelah itu baru kita sholat. Sholat juga Pak Sahabat mencontohkan, jangan asal-asalan. Kebanyakan saya lihat, saya sendiri melihat gitu, banyak asal-asalan. Tidak.
Alhamdulillah kalau saya poe saya juga ada. alhamdulillah kalau saya lihatnya dari 2005 sampai 2011. Jadi apa awas tuh kalau di sini Manakiban, di Haji Alan, kemudian di Jenderal Taka dan Haji Paksa Paksa itu ada tuh paksa apa awas. Jadi kelihatan banget gitu mah. Jadi pas sholatnya gimana. Jadi pada sholat ketika biasa takbir dan kemudian ruku biasa rukunya jangan sampai melebihi ini, pegang ininya. Jangan tumpulnya, pegang. Jangan kurang yang sini, pegang ininya. Dengkulnya. Dengkul sendiri ya. Ya pegang dengkulnya. Jangan di bawah sini. Paksa Abbas nggak pernah di bawah ini. Ini lurus ini. Dan pada saat lihatnya bukan tempat sujud. Saya dikasih tahu, lihat kaki kiri, kanan, di tengah-tengahnya. Dan kita lihat tengah-tengahnya. Jadi patak kita ke tengah-tengah antara dua kaki kita. Ya, dan tempat sujud. Banyaknya tempat sujud kalau di umum. Nah kemudian kalau sujud kakinya diri ditekuk, jangan begini biasa. Apa bos nggak pernah, lalu ditekuk kakinya ya pada saat sujud minimal 3. Demikian juga pada duduk sudah sujud ditekuk, jangan begini aja. Yang asal apa begini ya, dekat begini, jangan. Ini dicontohkan oleh Pak Kesana. Awas begini, ya. Jadi duduk gini, jadi bawa tempel gini atau begini biasa. Ditekuk. Jadi itu yang kita terus belajar bersama Paksa Abawas. Karena kenapa? Paksa Abawas 53 tahun sekarang tidak pernah absen tahajudnya, tidak pernah absen tentang wudhunya, tidak pernah absen zikirnya. Ada seperti itu. Ada. Kita apa tidak ada apa-apa. Kembalikan. Jadi sholatnya juga lihatnya enak, tiba zikirnya enak, semuanya enak kelihatannya. Makanya harus contoh kalau ingin bahagia dunia dan akhirat dan jadi muridnya Syekh Mursi. Makanya jangan ada yang ketika bahas berwasiat jangan selalu dikomentari. Tadi apapun jangan komentari, apapun jangan tanya. Sami'na wa ata'na, kami taat. Semuanya akan laksanakan. Tidak ada komentar, pokoknya tidak ada apa-apa. Bersabda. Kalaupun kita tidak mampu, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya mampukan ya Allah. Itu saja. Saya bisa ada ngarokok. Nah. Bisa hantu. Bisa. Semua ibu berkenan. Tetap muda. Masih ngarokok tetap muda. Berarti kan dia itu baru zikir. Yang kedua adalah manakiban. Khotaman dulu. Khotaman sudah minimal 1 hari itu sekali dibaca. Mau di mana saja, mau di tempat kerja, di kendaraan, di mana saja pokoknya. Asal sekali minimal. Kemudian khotaman juga sebulan harus sekali, 1 kali sekali. Jangan sampai tidak. Yang keempat adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita kerjakan tuh kalau kita hitung-hitung ada 70 rakaat lebih rakaat. Sholat sunnah yang kita lakukan bukan sholat wajibnya. Sholat sunnahnya 70 rakaat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Alhamdulillah ya Allah. Itu adalah sebagai tanda cinta kepada mursyid pada kita. Coba kalau sekarang tidak ada Syekh Mursyid, Masya Allah, mungkin kita amat sangat berat melaksanakan sholat sunat itu banyak. Dan yang terakhir adalah sohbah. Alhamdulillah. Besok kita akan juga insya Allah akan sohbah. Kalau kita duduk bersama Syekh Mursyid, seorang ilmu aliman, itu seperti duduk bersama Rasulullah SAW. Ketika bersalaman, seperti bersalaman dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang bisa sohbah, bisa bertemu bersama, berduduk bersama bangsa Abawas. Ya Allah. Tidak ada kenikmatan ketika kita bertemu
dengan Syekh Mursyid, seperti bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertemu kita biasanya ada yang selalu berjujur air mata ya Allah, ketemu saja baru nangis, bukan nangis, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT bertemukan oleh bersama mursyid kita, alhamdulillah. Apalagi sudah bisa ngobrol, apalagi bisa foto, alhamdulillah. Kita sudah alhamdulillah. Pokoknya kalau sudah ketemu Abah, wah rasanya tidak bisa dikatakan begitu bahagianya kita. Jadi pada saat kita pulang saja, baru pulang di apa? Kapan? Udah bertanya lagi, kapan kabar lagi? Gitu, itu ada salah satu karomah pangsa Abah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa dimudahan oleh Abah, dan mudah-mudahan kita jadikan murid Abah, pangsa Abah awas sampai di dunia dan di akhirat nanti. Al-Fatihah. Ada Kiai Haji Jeni yang telah memfasilitasi mani kebat ini berjalan lancar. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Al-Fatihah. Bagi kita yang punya hajat hari ini, obsesi yang belum terkabul, mudah-mudahan bulan Malak ini Allah kabulkan seluruh hajat kita dengan rebah mukjizat para sahabat. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.